wabarakatuh. Saya Indah Kusumaningrum, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Temanggung dari Kabupaten Temanggung, CGP Angkatan 9. Hari ini akan melakukan wawancara dengan Ibu Sumiastuti SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tembara dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum Bu Mias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu kesibukannya ini Bu. Tidak apa-apa, gimana? Ini tadi ngobrol-ngobrol Bu terkait dengan tugas kami sebenarnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Bu. Nanti nilai share-share gitu berbagi pengalaman. Ngeten Bu, selama Bu Mias menjadi kepala sekolah mungkin banyak sekali momen atau kejadian yang membuat pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, mungkin ada satu kasus yang menurut Bu Mias menjadikan semacam dilema menurut Bu, mungkin itu kasus nopo gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Indah. Mungkin berbagi pengalaman ya. Yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Tembara itu mestinya dimanapun itu ada beberapa kasus-kasus yang harus kita tangani. Kemudian di antara kasus-kasus yang ada di sekolah kami di SMP Negeri 1 Tembara itu kita pilih, kita identifikasi bahwa apakah kasus ini merupakan kasus yang termasuk nanti merupakan dilema etika ataupun itu merupakan rujukan dari moral. Jadi kami dengan tim itu selalu misalkan ada suatu permasalahan, kemudian kita lihat apakah ini merupakan yang harus kita tangani secara etika ataupun nanti secara moral supaya tidak merambah nanti ke kasus-kasus yang lain. Seperti itu. Mungkin ada contoh kasus spesifik gitu Bu yang bisa digambarkan gitu. Iya. Ya misalkan seperti di Tembara itu ada tata tertib yang melarang anak tidak boleh merokok dimanapun ketika dia, terutamanya anak laki-laki ya, memakai seragam identitas sekolah. Kemudian kemarin terjadi di sekolah itu anak membawa rokok, kemudian ngumpet ya di kamar mandi. Itu lah oleh petugas ataupun dari guru BK itu memanggil anak tersebut, kemudian dipanggil ke BK, kemudian diberi pengertian bahwa ini sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah tidak. Kalau memang sudah pernah membaca dan memang tidak dilarang, apalagi di sekolah, di luar pun ketika memakai seragam identitas pun tidak kok seperti ini. Sehingga kasus seperti ini merupakan dilema etika. Dilema etika. Secara etika tidak boleh. Kemudian moral, secara moral pun juga melanggar aturan. Jadi ini bagaimana cara anak tersebut dibina, kemudian juga diberi istilahnya secara di BK ya, di bimbingan konseling itu, biar anak yang lain juga tidak akan melakukan. Loh, ternyata membawa rokok di sekolah tidak boleh, dan tidak bolehnya itu ketika istilahnya ketahuan itu ternyata juga ada kasus yang harus kita tangani seperti itu. Itu merupakan cara kami seperti itu. Berarti contoh spesifiknya ini ya tentang tata tertib yang berkaitan dengan pelanggaran anak. Yang kita lakukan kasus ini adalah siswa merokok. Contoh salah satu salah satu kasus yang lain. Salah satu contohnya. Kemudian untuk mengidentifikasi Bu, ini untuk mengidentifikasi kalau kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral itu gimana Bu biasanya Bu? Biasanya gini, apakah ini merupakan dilema etika? Itu ketika misalkan ada sesuatu masalah yang seharusnya ini harus diberi teguran ataupun diberi hukuman di sekolah itu, tetapi secara moral ternyata kalau nanti ini harus dihukum secara harus misalkan di skoros ataupun di apa, nanti apakah
menguntungkan Oh, iya. ataupun agak menguntungkan dari sekolah, merasa bahwa ada kasus kemudian ditangani, kemudian harus ditindaklanjuti, tapi nanti di pihak anak apakah nanti juga merugikan? Tidak. Dengan seperti ini harus kita pikirkan lebih dalam lagi. Gitu. Berpusat sama terhadap siswa yang terhadap anak siswa. sementara juga bisa kita tangani, tetapi tidak merugikan proses pembelajaran ataupun nanti kelanjutan anak belajar di sekolah seperti itu. Oh iya. Kemudian bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kami selalu kalau ada misalkan masalah ataupun kasus yang ada sekolah, itu selain nanti dari pertama guru BK dulu dengan wali kelas, kemudian kalau kasus ini harus kita angkat yang lebih jauh lagi ataupun yang misalkan masalah yang lebih berat, itu kami pasti dengan tim, ada tim di sekolah yang nanti istilahnya konferensi kasus, itu kami laksanakan. Jadi kalau misalkan kasus itu hanya ringan bisa ditangani oleh BK cukup. Kalau harus melibatkan oleh wali kelas, pasti guru BK dengan wali kelas dengan anak. Kalau nanti agak berat lagi, biasanya guru BK, wali kelas dan tim penegak disiplin di sekolah bersama kepala sekolah. Kalau nanti berat, itu harus memanggil orang tua di dalam forum itu, konferensi kasus, bagaimana kalau kasus seperti ini, secara tata tertib harus seperti ini. Jadi nanti saling mendapat masukan, kemudian bagaimana, sekali lagi tadi yang saya sampaikan, tidak mengganggu dan tidak memberatkan dan tidak nanti merugikan anak, tetapi nanti penanganan juga kita laksanakan secara sampai dengan tuntasnya. Berarti tetap berjenjang sesuai dengan tingkat kasusnya. Kasus yang tim itu kami berdayakan. Kemudian tadi berarti langkah-langkah atau prosedurnya itu yang biasa dilakukan mulai dari wali kelas, bekerja sama dengan BK, kemudian berjenjang tim penegak kedisiplinan. Tentu kepala sekolah di sini saya juga berperan. Manajer Ibu akan terlibat secara langsung, baru kemudian memanggil orang tua itu langkah-langkahnya. Kemudian menurut Bu Mias ini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sangat efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Yang sangat efektif tadi yang saya sampaikan, tadi dari guru BK kemudian wali kelas, itu kami tim tadi yang sangat efektif. Jadi tim nanti akan menangani kasus itu dengan istilahnya spesifik kasusnya. Jadi kalau hanya guru BK ataupun wali kelas saja kan mungkin kurang tuntas. Jadi nanti tergantung tingkat kasus tadi. Jadi nanti kalau misalkan harus dengan tim nanti akan menyelesaikan sampai dengan tuntas kasus itu. Kemudian tadi kalau memang harus dengan orang tua, nanti orang tua kita panggil. Kalau memang melibatkan banyak tidak hanya selesai dengan guru BK, anak sudah tidak, kami harus sampai dengan tuntas. Dari beberapa langkah yang tadi, menurut Bu Mias ini yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Bu biasanya tantangannya Bu? Tantangannya kadang juga gini, kami harus mengambil keputusan yang berat sementara anak memang melakukan pelanggaran yang berat, tetapi secara moral tadi, moral tadi kadang tidak, istilahnya tidak sampai kalau anak ini nanti harus, seandainya kasus berat itu harus sampai dengan anak harus tarik orang tua seandainya seperti itu, kan secara moral tidak tega. Itu tantangan yang berat itu kadang secara naluri kami sebagai kadang anak ini sebetulnya harus
sampai sekolah di sini sampai selesai. Tetapi karena memang kasus yang dia lakukan itu harus istilahnya kami harus memutuskan yang terbaik dan yang berat, itu tantangannya kadang tidak istilahnya tidak tega gitu. Tapi harus kami putuskan. Gitu. Tetap ada gitu keputusan finalnya. Kemudian apakah Bumias memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, jadi kayak ada time schedule-nya atau gimana gitu Bu? Kemudian atau apakah saat itu akan menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian gitu Bu? Mungkin bentuk sama prosedurnya gitu yang bisa diceritakan gitu. Kami biasanya kasus itu tidak langsung sekali langsung selesai hari itu, tidak. Bertahap. Kemudian kami amati dulu, tetapi tidak terlalu lama. Jadi kita harus gerak cepat, tetapi nanti tadi step by step tadi harus dengan BK dulu, dengan wali kelas itu dengan jadwal yang cepat, tetapi nanti kasus sudah harus kita selesaikan. Tetapi ada waktu-waktu yang harus kami jadwalkan, kami sampaikan ke BK, ditangani dulu dari BK kemudian dengan wali kelas. Kalau misalkan harus pemanggilan orang tua, nanti besok ataupun sehari 2 hari itu harus langsung orang tua harus tahu. Secepatnya. Jadi tadi dari grup BK, wali kelas, dan kalau memang harus dengan tim khusus, yang konferensi kasus tadi dengan konferensi kasus. Kemudian besoknya orang tua harus tahu. Jadi cepat kita tanggapi, cepat kita nanti tindak lanjuti dan segera selesai. Harapan kami seperti itu. Menurut Bumias gitu ada kan seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Bumias dalam pengambilan keputusan gitu? Saya pasti tidak sendirian mengambil keputusan ya. Yang mempermudah, yang membantu kami tentunya tim yang ada di SMP Negeri Tembara itu, yang satu guru BK tadi, kemudian wali kelas itu sangat membantu. Kemudian tim yang tadi tim penegak disiplin itu yang sudah kami pilih orang-orang yang nanti bisa membantu dalam penanganan kasus. Jadi kami kalau sendiri tidak mungkin bisa. Itu tim kami yang sangat sekali membantu, yang selalu kami harapkan untuk memberikan solusi terbaik untuk menangani apapun yang ada di masalah yang ada di sekolah kami. Kita Bu, dari semua hal yang sudah kita obrolin tadi, yang sudah Bumias sampaikan tadi gitu, pembelajaran apa Bu yang kinten Bumias petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan pada saat mengalami dilema etika itu Bu? Iya, pengalaman yang kami rasakan bahwa suatu masalah itu harus kita selesaikan. Kemudian penyelesaian itu tidak harus dengan emosi sesaat. Jadi dengan adanya tadi ada tim, ada yang membantu kami untuk menyelesaikan tadi, ternyata membantu dan nanti masalah itu akan selesai dengan istilahnya dengan lancar. Tapi kemudian yang lain siswa ataupun di warga sekolah yang lain itu tidak merupakan ini kasus yang besar kemudian mengganggu pembelajaran di sekolah tidak. Sehingga itu saya sangat terkesan karena tim tadi yang bekerja dengan baik sehingga membantu lancarnya suatu kasus. Kalau dan kasus itu pasti ada dan selalu misalkan satu sudah selesai nanti timbul lagi kasus yang mungkin beda lagi. Nah, itu yang kami kesan yang mendalam itu karena kami punya tim. Pengalaman yang sangat menarik Bu, terima kasih sekali berbagi pengalamannya, mungkin bisa jadi pembelajaran kami yang masih dalam taraf belajar ini Bu ya, berbagi pengalamannya matur suwun sangat. Terima kasih sekali atas waktunya Bumias. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu. Mudah-mudahan manfaat untuk pembelajaran kita bersama. Amin. Terima kasih. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Sumiastuti SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tembara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.